Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini ingin melakukan presentasi mengenai interaksi radiasi dengan jaringan normal. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, paparan radiasi pada tubuh itu dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat molekuler, seluler, jaringan, maupun organ. Nah, kerusakan akut ini hanya terjadi apabila radiasi itu melewati batas ambang yang sudah ditentukan. Jadi, tidak karena kerusakan genetik ataupun induksi kanker. Kemudian, efek biologis radiasi pada tingkat molekuler maupun seluler itu dapat menyebabkan berbagai konsekuensi pada sistem biologi. Berikut adalah beberapa contohnya. Pada tingkat molekuler, yang pertama yaitu kerusakan DNA. Hal ini itu dapat terjadi karena energi radiasi itu dideposit pada inti sel DNA, jadi itu akan mengakibatkan kerusakan struktur pada DNA. Kemudian yang kedua ada kerusakan protein. Jadi radiasi ionisasi itu juga dapat menyebabkan kerusakan protein karena itu dapat berdampak pada fungsi biologi sel. Kemudian yang ketiga ada kerusakan lipid. Sebenarnya ini kurang lebih sama seperti kerusakan protein karena pada kerusakan lipid itu juga dapat berdampak pada fungsi biologi sel. Kemudian yang keempat yaitu kerusakan karbohidrat. Jadi radiasi ionisasi itu juga dapat menyebabkan kerusakan karbohidrat yang nantinya juga dapat berdampak pada fungsi biologi sel tersebut. Kemudian pada tingkat seluler yang pertama yaitu ada apoptosis, di mana radiasi ionisasi ini juga dapat menyebabkan apoptosis ataupun kematian sel program pada sel. Nah, ini juga dapat berdampak pada fungsi biologis dari jaringan tersebut. Kemudian yang kedua ada nekrosis. Sebenarnya nekrosis dan juga apoptosis itu kurang lebih sama, tapi jika pada nekrosis itu merupakan kematian sel yang tidak diprogram. Jadi juga sama berdampak pada fungsi biologis jaringan tersebut. Kemudian yang ketiga ada kerusakan sitogenik, di mana radiasi ionisasi ini dapat menyebabkan kerusakan sitogenik seperti disentrik, mikronuklei, dan juga fragmen kromosom, di mana ini juga dapat berdampak pada fungsi biologis dari sel tersebut. Kemudian yang terakhir ada efek bystander, di mana radiasi ionisasi ini dapat menyebabkan efek bystander. Jadi sel itu yang tidak langsung terkena radiasi dapat mengalami kerusakan genetik atau respon biologik dari radiasi tersebut. Jadi tanpa harus mengalami paparan secara langsung dari sinar radiasi. Radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel yang dipancarkan oleh suatu zat radioaktif atau sumber radiasi. Berdasarkan muatan listriknya, radiasi dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion sendiri adalah radiasi yang ketika ia berinteraksi dengan suatu material, ia menyebabkan ionisasi. Contoh dari radiasi pengion adalah partikel alfa, partikel beta, sinar X, dan juga sinar gamma. Selanjutnya adalah radiasi non-pengion. Radiasi non-pengion adalah radiasi yang ketika ia berinteraksi dengan suatu material, ia tidak menyebabkan ionisasi. Contohnya adalah gelombang mikro, sinar inframerah, dan juga gelombang radio. Selanjutnya yaitu menurut ICRP sendiri ada dua jenis dampak radiasi pengion terhadap biologi, yaitu ada efek deterministik dan juga ada efek stokastik. Nah, efek deterministik sendiri itu terjadi setelah paparan radiasi dengan dosis yang tinggi itu dapat dilihat ataupun dirasakan secara langsung oleh orang yang terkena radiasi. Jadi efek ini juga dapat muncul dalam waktu yang singkat. Kemudian karena ada ambang dosis radiasi itu hanya radiasi dengan dosis tertentu yang dapat menimbulkan efek deterministik tersebut. Nah, salah satu efek deterministik sendiri itu adalah eritema kulit. Jadi kulitnya itu memerah yang disebabkan oleh paparan radiasi juga. Kemudian contoh lainnya ada kerontokan rambut. Selanjutnya yaitu efek stokastik. Nah, efek stokastik sendiri itu merupakan paparan radiasi dengan dosis rendah yang dapat menyebabkan kerusakan somatik ataupun cacat genetik pada tubuh manusia. Nah, efek stokastik ini mengenal ambang dosis sehingga tubuh dapat mengalami kerusakan sel somatik dan genetik terlepas dari dosis radiasi yang diterima. Kemudian efek stokastik ini hanya terjadi pada beberapa orang dan biasanya akan berlangsung dengan cukup lama. Sel-sel yang ada di jaringan dapat diidentifikasi melalui tingkat proliferasi dan tahap perkembangannya, yaitu sel puncak, diferensiasi, dan pasca mitosis.
Sel punca merupakan sel yang belum matang dan membelah secara terus-menerus. Sedangkan diferensiasi merupakan sel punca yang dalam tahap maturasi. Terakhir, pasca mitosis merupakan sel yang sudah mengalami diferensiasi dan berfungsi secara maksimal. Sel dalam jaringan pun memiliki sistem yang spesifik. Menurut Michalowski, tipe jaringan dibagi dua, yaitu model hierarki dan model fleksibel. Model hierarki ini merupakan jaringan yang proses proliferasinya cepat dan memiliki kemampuan membelah secara tidak terbatas. Contohnya jaringan hematopoik dan jaringan epidermis. Sedangkan model fleksibel merupakan jaringan dengan tingkat hidup sel yang rendah. Jaringan model ini bersifat radiosensitif atau sangat peka terhadap radiasi. Contohnya pada sel dalam jaringan hepar. Kemudian, efek radiasi pada jaringan normal. Sebelumnya, efek radiasi, terutama radiasi pengion, merupakan hasil dari interaksi ionisasi ataupun eksitasi elektron dengan materi dan menghasilkan endapan energi dalam jaringan. Endapan atau simpanan energi inilah yang akan mengakibatkan perubahan struktur molekuler. Banyak sekali efek kerusakan jaringan setelah terpapar oleh radiasi. Dan respon dari jaringan normal terhadap radiasi pengion pun tergantung pada radiosensitivitas, proliferasi, dan pematangan sel tersebut. Kemudian, contohnya pada bidang radioterapi, kulit menjadi target awal yang akan selalu terpapar. Dan sel basal merupakan sel paling bawah dari struktur kulit, dan jika sel basal ini rusak, maka itu adalah awal dari efek radiasi pada kulit dan menyebabkan eritema. Sel kanker atau tumor sangat sensitif terhadap radiasi dan akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi sel jaringan normal memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri setelah terkena radiasi. Namun, jika kerusakan melebihi kemampuan sel untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka akan terjadi apoptosis atau nekrosis yang menyebabkan mutasi signifikan dalam regulasi siklus sel, atau jalur apoptosis menyebabkan transformasi karsinogenik. Sebaliknya, jika perbaikan berhasil, siklus sel dapat dilanjutkan. Jika rekombinasi homolog tidak berhasil, kemungkinan besar sel akan mengalami apoptosis. Human radiation response merupakan proses yang sangat kompleks dan juga melibatkan efek biologis. Human radiation response ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti efek deterministik dan juga efek stokastik. Nah, contoh dari efek deterministik sendiri yaitu sindrom radiasi akut. Nah, sindrom radiasi akut ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap prodromal, yaitu tanda dan gejala awal seperti mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan juga kelelahan. Selanjutnya yaitu masa laten. Nah, masa laten ini terjadi ketika tidak timbul simptom. Dan yang terakhir adalah tahap perwujudan sindrom radiasi akut, yaitu terjadi sindrom pada sistem hematologi, sistem gastrointestinal, dan juga sistem syaraf pusat. Contoh efek deterministik lainnya yaitu kerusakan jaringan lokal seperti kulit, gonad, dan juga ekstremitas. Nah, contoh dari efek deterministik yang lain yaitu hematologi depresi, serta kerusakan sitogenetik dan juga depresi hematologi. Yang selanjutnya merupakan efek stokastik. Efek stokastik dapat terjadi pada individu tersebut atau keturunannya tanpa memandang ambang batas. Efek stokastik ini contohnya yaitu leukemia, kanker, kerusakan jaringan lokal, pemendekan umur, dan juga kerusakan genetika. Untuk contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus terkenal mengenai ledakan bom pada Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Pada saat bom itu dijatuhkan, banyak orang yang meninggal pada saat itu juga karena luka bakar, luka radiasi, dan sebagainya. Selain itu, akibat dari peristiwa tersebut, terjadi peningkatan risiko kanker pada penduduk Hiroshima dan Nagasaki. Selain risiko kanker, ada juga yang mewariskan efek tersebut kepada keturunannya, karena
efek radiasi yang merubah genetik dan mempengaruhi kesehatan dari keturunan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa radiasi memiliki faktor risiko yang cukup berbahaya pada tingkat molekuler, seluler, dan jaringan pada tubuh manusia. Faktor risiko tersebut akan timbul bergantung dari dosis radiasi yang diterima masing-masing individu, sehingga sangat penting pemantauan dosis radiasi di lingkungan pekerjaan. Pada radioterapi, radiasi disesuaikan dengan bentuk tumor, sehingga mengurangi volume jaringan normal dalam pancaran radiasi dan dosis pada jaringan normal. Meskipun begitu, tentunya tidak mungkin jika mengecualikan semua jaringan normal dari bidang radiasi, sehingga kerusakan jaringan normal tetap menjadi faktor pembatas dosis dalam beberapa jenis tumor, seperti pada serviks, paru-paru, dan otak.